Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat belajar bukan? Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Ibu di sini, yaitu Ibu Elia Sufartin dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kata cerpen. Kalian tentunya sudah sering sekali membaca cerpen, bahkan mungkin sudah banyak koleksi cerpennya. Ibu harapkan kalian sudah mulai gemar sekali membaca cerpen, sehingga kalian mempunyai banyak koleksi tentang cerpen. Berkaitan dengan cerpen berarti berkaitan pula dengan pelajaran kita hari ini. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerpen. Tapi sebelum kita masuk kepada mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dari cerpen, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cerpen. Cerpen merupakan kependekan dari cerita pendek. Cerpen itu pengertiannya, mengapa cerpen itu dikatakan sebagai cerpen? Cerpen itu dikatakan sebagai cerpen karena di dalam cerpen itu terdapat satu konflik saja atau hanya difokuskan kepada satu tokoh saja. Nah, anak-anak sekalian, cerpen itu merupakan salah satu karya sastra. Nah, ada dua hal atau ada dua unsur yang membangun karya sastra, baik itu cerpen, roman, maupun cerita-cerita yang lainnya. Nah, unsur-unsur yang membangun itu yaitu yang pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu in berarti di dalam, berarti yaitu unsur yang membangun karya sastra itu dari dalam karya sastra itu sendiri. Sementara unsur ekstrinsik, X berarti di luar, berarti unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Nah, pada pelajaran hari ini, Ibu hanya memfokuskan atau hanya menjelaskan tentang unsur intrinsik. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik? Yang pertama yaitu meliputi satu tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Jadi, perlu diingat yaitu meliputi satu tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Jadi, perlu diingat bahwa tema itu berbeda dengan judul. Tema bisa saja menjadi judul, tetapi judul belum tentu bisa menjadi tema. Untuk memahami tema sebuah cerpen, berarti kita harus membaca terlebih dahulu cerita itu dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa menyimpulkan apa itu tema. Nah, unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Tokoh itu tentunya kalian pasti sudah tahu apa itu tokoh. Tokoh itu adalah pemain atau pemeran di dalam sebuah cerita. Baik itu cerita cerpen, cerita novel, maupun cerita apa saja pastinya akan ada tokohnya. Jadi tokoh itu adalah pemeran atau pemain di dalam sebuah cerita. Berdasarkan sifatnya, tokoh itu dibagi menjadi tiga. Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, ada tokoh tritagonis. Masuk ke unsur intrinsik yang ketiga yaitu berkaitan dengan penokohan. Penokohan itu adalah karakter atau sifat masing-masing dari tokoh. Terkadang pengarang itu menyampaikan sifat dari tokoh itu bisa berdasarkan perilaku tokohnya, juga bisa dari tingkah laku tokohnya ataupun dialog antar tokohnya. Kemudian yang keempat yaitu alur. Alur ini bisa juga disebut sebagai plot, yaitu rangkaian cerita mulai dari awal sampai akhir cerita. Alur ada tiga macam, yaitu alur maju, mundur, dan alur campuran. Yang kelima yaitu latar. Latar itu bisa juga disebut dengan setting, yaitu latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana yang berkaitan dengan cerita tersebut.
Yang keenam yaitu unsur sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang ini biasanya disebut sebagai point of view, yaitu di mana seorang pengarang itu menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Ada dua sudut pandang pengarang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Cirinya apa? Bagaimana kita mengetahui bahwa cerita itu termasuk sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Dengan melihat nama tokohnya. Jadi kalau ada cerpen, kemudian di dalam cerpen itu terdapat nama tokoh aku, berarti di pertama atau orang ketiga dengan melihat nama tokohnya. Jadi kalau ada cerpen, kemudian di dalam cerpen itu terdapat nama tokoh aku, berarti di dalam cerita itu atau cerpen itu merupakan menggunakan sudut pandang orang pertama. Sementara apabila di dalam sebuah cerita itu tidak menggunakan nama tokoh aku, tetapi menggunakan nama tokoh orang lain, berarti cerita itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Terakhir yaitu amanat atau pesan moral. Setiap cerita tentunya akan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Ibu akhiri.